Pada kesempatan ini, kita akan melihat sebuah serangan yang sangat indah pada hari pertama Piala Dunia Catur 2025. Ini adalah game dari Grandmaster asal Bulgaria Ivan Cheparinov melawan pecatur Kolombia Ander Roa. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, tembukan Rui Lopez. Morphy defense dipilih setelah gajah mundur, kuda F6, putih rokade, kemudian gajah C5 dan C3, D5, gajah mundur B3 dan D6, mempersiapkan gajah untuk berkembang. Di sini, Cheparinov mendorong A4 setelah gajah fianchetto D4 dan gajah mundur B6. Selanjutnya, benteng dipilih ke petak E1, lalu hitam mendorong K6, memainkan langkah profilaksis sebelum rokade. Di posisi ini, Cheparinov mengembangkan gajah ke petak E3, menawarkan sebuah pion yang begitu beracun. Apabila kuda nekat makan pion, maka ada jawaban D5. Dan jika gajah makan gajah, benteng makan gajah, salah satu kuda hitam tidak akan selamat. Oleh karena itu, Ander Roa tidak mengambil pion. Dia langsung rokade mengamankan raja. Setelah itu, D5 terjadi. Kuda A5 dan gajah makan gajah. Pion makan gajah, gajah mundur. Pion makan pion, menteri makan pion. Kemudian gajah manuver ke petak C8. Persiapan untuk serang menteri. Di posisi ini, Cheparinov mengembangkan kuda B ke petak D2. Setelah menterinya diserang, maka menteri menyerang balik pion hitam. Ander Roa kemudian tarik mundur kudanya untuk mempertahankan pion, dan lalu B4. Cheparinov mengambil inisiatif untuk menyerang. Ander Roa coba untuk memberikan serangan balasan lewat sayap raja. Kuda H5 bersiap menduduki petak F4, tetapi G3 menghalangi kuda. Maka dari itu, Ander Roa merespon dengan langkah agresif F5, membuka lajur F. Merespon hal ini, Cheparinov menukar pion. Setelah gajah makan pion, dia kemudian adu gajah. Lalu, pertukaran gajah terjadi, benteng makan gajah. Selanjutnya, menteri D7. Persiapan masuk untuk menyerang. Merespon hal ini, Cheparinov dengan tenang mendorong F4. Kuda mundur F6, menteri D3, lalu pion B5. Dijawab dengan kuda H4. Pada langkah selanjutnya, Ander Roa menempatkan benteng A di petak C8, mengontrol lajur C. Maka Cheparinov merespon dengan hal serupa, benteng C1. Di posisi ini, terjadi pertukaran pion. Lalu, kuda makan pion, ada ancaman porti. Ander Roa merespon dengan menteri B5, memberikan pining pada kuda. Selanjutnya, Cheparinov melanjutkan serangannya. Di posisi ini, dia menempatkan kuda di petak F5. Ancaman forking pada benteng dan juga raja. Ini adalah posisi yang paling kritis pada game ini. Dan Ander Roa membuat blunder. Dia menempatkan benteng F di petak E8. Bermaksud untuk menjaga petak E7. Akan tetapi, Cheparinov punya langkah brilian. Dan langkah itu adalah kuda makan pion, skak. Jika pion makan kuda, maka main di G6.
skak, menyerang pion, dan juga menyerang kuda. Raja bisa lari di petak H8. Setelah itu, kuda akan disikat. Raja H7, menteri skak, Raja H8, lalu kuda makan pion, menantang pertukaran benteng, dan juga mengancam skak mat. Apabila pion makan kuda, benteng makan benteng. Setelah benteng makan benteng, menteri F6, Raja H7, menteri F5, Raja G7, menteri makan pion. Menurut analisa engine, posisi ini adalah skak mat dalam 10 langkah. Akan tetapi, Angelroa tidak mengambil kuda. Di posisi ini, dia kembali membuat kesalahan. Langkah terbaik adalah Raja geser ke petak H8, namun dia memilih Raja F8. Selanjutnya, Ceparimo membawa menteri ke petak G6, memberikan ancaman skak mat. Jika sekarang pion makan kuda, maka menteri makan kuda, raja lari, kuda makan pion. Apabila pion makan kuda, maka hal yang sama akan terjadi seperti yang telah kita lihat. Putih akan unggul secara kualitas. Oleh karena itu, pada game ini, Angelroa mencoba untuk bertahan dengan benteng E7. Namun, Ceparimo memukul pion dengan kudanya. Sampai pada posisi ini, hitam diajak untuk bertukar benteng. Tapi, Angelroa memilih untuk bertahan. Benteng C ke petak E8. Dan di posisi inilah, Ivan Ceparimo memainkan langkah brilian yang kedua. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian yang dimainkan oleh Ceparimo. Kalau kalian berhasil menemukan langkah menteri F7, maka selamat. Inilah langkah yang dimainkan Ceparimo. Sampai pada posisi ini, Angelroa tidak menyerah. Dia mengambil menteri, dan selanjutnya Ceparimo mengakhiri permainan dengan kuda G6. Skak mat, sebuah permainan yang sangat indah dari Grandmaster asal Bulgaria yang jarang dibicarakan.